Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Qoli Balkis dengan NPM 2413025069 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas grafika komputer untuk membuat lingkaran dari algoritma lingkaran Bresenham dan algoritma lingkaran midpoint. Oke, langsung saja. Apa sih sebenarnya algoritma lingkaran Bresenham dan algoritma lingkaran midpoint? Algoritma lingkaran Bresenham dan algoritma lingkaran midpoint adalah dua metode yang digunakan dalam grafika komputer untuk menggambar lingkaran dengan efisien. Algoritma lingkaran Bresenham, algoritma ini dikembangkan oleh Jack Bresenham dan dirancang untuk menggambar lingkaran dengan menggunakan bilangan bulat, sehingga mengurangi kebutuhan akan operasi floating point. Algoritma ini memanfaatkan simetri lingkaran dengan hanya menggambar 1 oktan atau 45 derajat dan mencerminkan titik-titik tersebut ke 7 oktan lainnya. Dengan cara ini, algoritma dapat menentukan titik-titik yang harus digambar berdasarkan perbandingan jarak dari titik pusat ke titik yang diinginkan, sehingga menghasilkan lingkaran yang halus dan akurat. Oke, langsung saja kita ke contoh untuk membuat algoritma lingkaran Bresenham. Oke, langsung saja kita sekarang ke contoh untuk membuat algoritma lingkaran Bresenham. Di sini saya sudah membuat tabelnya ya, seperti ini template-nya nanti. Kemudian rumus yang akan kita gunakan adalah ini. Ini untuk mencari nilai D-nya. Kemudian ini adalah circle brace-nya, yaitu fungsi circle plot point yang XO, YO, XY akan menggambar 8 titik simetris dari XY terhadap pusat, yaitu X0, Y0, karena lingkaran simetris terhadap sumbu X dan Y dan diagonal. Terus yang ini circle plot point-nya, yaitu untuk menjelaskan tabel koordinat simetris. Jadi untuk nanti di tabel ini ya, untuk diagram ini maksud saya. Langsung saja kita membuat lingkarannya. Yang pertama kita tentukan dulu mau nilai X atau nilainya berapa. Ini setelah kita ya mau nilai berapa, tapi lebih baik dari nilai X ini berurutan. Jadi saya akan mulai dari nilainya X ini adalah 0. Terus untuk Y nya, karena saya tidak mau membuat lingkaran yang terlalu besar, jadi mungkin nilai Y nya ini adalah 6. Terus langsung saja kita cari nilai D nya. Nah, sini diketahui kan kalau nilai R nya itu sama dengan Y. Berarti dengan menggunakan rumus ini 3 diambil 2 kali R. R nya kan berarti 6 ya. Terus berarti tinggal 2 dikali 6 kan 12. 12 dikurang 3 dikurang 12 berarti hasilnya minus 9. Jadi nilai D nya ini yang pertama nilainya adalah minus 9. Kemudian langsung saja ke nilai selanjutnya. Ini X nya berarti kan ini ketahui D itu minus 9. Nah, dengan menggunakan rumus ini berarti D itu kurang dari 0, maka nilai Y nya tetap sama. Berarti ini nilai Y nya tetap 6. Terus untuk nilai X nya itu, ini kan nilainya selalu increment kan, jadi selalu ditambah. Jadi kita ini namanya jadi 1. Terus untuk nilai D nya kita cari dulu. D sama dengan D plus 4 kali X plus 6. X nya kan ini tadi 1 ya, berarti 4 dikali 1 4. 4 ditambah D nya sebelum nilainya adalah minus 9, berarti minus 5. Minus 5 ditambah 6 berarti 1. Berarti ini D nilainya adalah 1. Kemudian langsung lagi ini 2. Karena ini nilai D nya itu 1 yang berarti lebih besar dari 0, maka nilai Y nya berkurang 1, berarti nilai Y nya jadi 5. Kemudian nilai D nya menggunakan rumus D tambah 4 dalam kurung X diambil Y plus 10. Y
ini kan X-nya 2, Y-nya 5 ya, berarti 2 dikurang 5 minus 3 kali 4 minus 12 dikali D sebelumnya yaitu 1, berarti minus 11 tambah 10, berarti minus 1 ya hasilnya ya, minus 1. Kemudian kita cari lagi, ini jadi 3, karena ini minus 1 berarti nilai G nya adalah menggunakan rumus ini kan X nya 3, 4 kali 3 12 tambah ini kan 11 tambah 6 17. Oh ya, untuk nilai G nya berarti kan sama ya, karena nilai G nya lebih kecil dari 0. Ya langsung saja lanjut. Ini berarti 4, karena 17 berarti menggunakan rumus ini nilai Y nya berarti berkurang menjadi 4. Kemudian nilai D nya menggunakan rumus ini X min Y nya berarti 4 ya, 4 kurang 4 0, kurang 4 0, D nya berarti 27 ya, 27. Nah, karena sudah ini, seperti rumus ini, jika nilai X lebih besar atau sama dengan D, maka berhenti. Jadi kita sampai sini aja untuk nyarinya. Kita buat jadi ini untuk menandakan. Oke, langsung lanjut lagi. Ini kenapa kok ada lagi di bawah ini? Ini untuk nanti nilai lingkaran selanjutnya ya, untuk menentukan titik koordinat biar membentuk lingkarannya itu seperempatnya jadi ya. Ini jadi kita balik yang sebelumnya 4 5 6 nya di sini kita taruh di sini, yang sebelumnya 4 3 di sini kita taruh di sini, cuma kita balik aja. Oke, langsung saja kita ke bagian membuat diagram. Nah, ini udah tabel, sekarang kita buat langsung 0,616. Terus 25 35 45. Kemudian 44. Nah, ya, karena ini kalau cuma kita nyampe sini aja, nanti kan lingkarannya cuma membentuk seperti ini ya, nggak ada seperempatnya dari lingkaran. Jadi kita tambahin lagi 53 52 61 62. Sekarang yang di bagian sini kita lanjutkan menggunakan rumus koma minus y, yang ini minus x koma minus y, dan yang ini minus x minus x minus y.
cara membuat lingkarannya. Kita lanjutkan saja. Jadinya grafik lingkaran yang telah kita buat seperti ini, hasil dari tabelnya ya ini. Oke, lanjut kita akan langsung saja kita sekarang ke algoritma lingkaran midpoint. Jadi sebenarnya apa sih algoritma lingkaran midpoint? Algoritma lingkaran midpoint juga berfungsi untuk menggambar lingkaran dengan cara yang mirip tetapi menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda dalam menentukan titik berikutnya. Algoritma ini memulai dari titik awal di bagian atas lingkaran dan bergerak ke bawah menghitung posisi piksel berdasarkan keputusan yang diambil dari jarak ke garis lingkaran. Seperti algoritma Branham, algoritma ini juga memanfaatkan simetri untuk menggambar seluruh lingkaran setelah menyelesaikan satu oktan. Oke, langsung saja kita ke contoh membuat algoritma lingkaran midpoint. Ini saya sudah membuatnya tabel tempatnya seperti tadi untuk algoritma lingkaran Branham, dan ini rumusnya atau void circle midpoint-nya, yaitu mirip dengan Branham tetapi punya perhitungan awal sedikit berbeda, di mana P sama dengan 1 minus radius. Dan untuk circle plot point-nya itu ini untuk menjelaskan tabel koordinat simetrisnya. Dan rumus yang akan kita gunakan ini ya. Oke, langsung saja kita samakan saja nilai x-nya yaitu 0 dan nilai y-nya adalah 6. Nah, ini kan sama aja ya, nilai y-nya, nilai r-nya berarti 6 kan, karena nilai x sama dengan nilai y. Berarti nilai p-nya 1 dikurang r. 1 dikurang 6 berarti minus 5. Ini x-nya berarti 1, karena x selalu increment plus berarti tambah 1 ya. Karena ini minus 5 yang berarti kurang dari 0, maka menggunakan rumus ini. Jadi nilainya tetap sama ya. Terus kemudian kita cari nilai p-nya yaitu 2 kali x plus 1 plus p berarti 2 dikali x 2 kali 1 2.
berarti ini -2 ya. -2. Karena ini berarti x-nya nilainya 2, y-nya ini berarti tetap sama 6 karena masih kurang dari 0 kan. Kemudian nilai p-nya berarti nilai p-nya adalah 3 ya. Terus nilai inputnya berarti 3. Karena ini 3, maka kita menggunakan rumus yang ini, p lebih besar dari 0, maka y-nya ini berkurang 1 menjadi 5. Kemudian menggunakan rumus ini berarti y-nya 35 ya, -2 minus 4 tambah 3. Berarti nilainya ini 0. Kalau 0 berarti itu kita gunakan rumus yang ini ya. Berarti jadi 4, ini jadinya 4. Karena ini berarti jadinya 4, kita pakai rumus yang ini karena nilai 0 nya nilainya berarti 4. Ini nilainya 1. Oke, kalau kita selesai mencari nilai dalam tabelnya, nah hasil diagramnya nanti seperti ini, hampir sama seperti diagram dari lingkaran Bresenham ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk membuat lingkarannya menggunakan HTML ya. Oke, langsung saja kita sekarang membuat lingkaran menggunakan indeks HTML ya. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya seperti ini bentukannya. Nah, oke, langsung saja. Ini di bagian head ini, bagian ini bakalan berisi metadata dan pengaturan gaya CSS untuk halamannya ya. Di sini title ini kita untuk ngasih nama judulnya. Di sini saya akan menuliskan nama dan npm saya. 13.025069. Kemudian di bagian style ini untuk mengatur gaya untuk elemen kanvasnya, memberikan bordernya dan marginnya ya. Kemudian bagian H1 ini untuk judul halaman yang menjelaskan tujuan dari program. Jadi kan tugas kita ini untuk membuat lingkaran Bresenham dan midpoint kan. Nah, sesuai kan berarti kan sudahan. Kemudian input files ini kan terdiri dari 4 input ya. Nah, di mana nilai X dan Y sebagai koordinat pusat lingkaran, radius sebagai jari-jari lingkaran, warna sebagai warna lingkaran yang akan digambar, dan button adalah tombol untuk memanggil fungsi buat gambar ketika diklik. Kemudian bagian kanvas ini terdiri dari 2 elemen kanvas, yaitu my canvas dan midpoint. Ini gunanya untuk menggambar lingkaran menggunakan 2 algoritma berbeda. Kemudian di bagian get element by ID ini untuk mengambil elemen kanvas berdasarkan ID-nya. Kemudian di get konteks ini 2D ini untuk menginisialisasi konteks menggambar 2 dimensi pada kanvas.
kemudian pada fungsi ini untuk menggambar titik di posisi X dan Y dengan warna yang ditentukan, menggunakan fill rect untuk menggambar lingkaran kecil. Kemudian bagian ini fungsi untuk menggambar titik-titik simetris berdasarkan koordinat pusat X0, Y0, dan offset X dan Y. Ini penting dalam menggambar lingkaran karena lingkaran bersifat simetris. Kemudian fungsi ini untuk mengimplementasikan algoritma berdasarkan algoritma Bresenham untuk menggambar lingkaran. Algoritma ini menggunakan variabel keputusan D untuk menentukan kapan harus mengubah nilai Y-nya. Oke, kemudian fungsi ini dipanggil ketika tombol diklik. Ia membersihkan kedua kanvas dan mengambil nilai dari pengguna. Kemudian fungsi link break dan draw midpoint ini untuk menggambar lingkaran menggunakan kedua algoritma. Kemudian fungsi ini untuk mengimplementasikan algoritma midpoint untuk menggambar lingkaran. Prosesnya mirip dengan algoritma Bresenham, tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda dalam perhitungan keputusannya. Nah, seperti ini menggunakan if, menggunakan else ya. Kemudian langsung saja kita show preview. Nah, sudah muncul seperti ini, tinggal kita tentukan mau berapa nilai X dan nilai Y-nya, misalkan 200 ya, dan nilai Y-nya juga 200 misalkan. Radiusnya 60. Oh, ini warnanya saya milih warna ini aja, gambar lingkarannya. Nah, maka bentuknya akan seperti ini ya, lingkarannya. Jadi hasil lingkaran dari menggunakan indeks HTML-nya adalah seperti ini. Oke, sekian video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.